Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini marilah kita belajar gaya yang merupakan bagian dari pembelajaran bab 4 gerak dan gaya mata pelajaran IPA kelas 7 kurikulum merdeka. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Macam-macam resultan gaya diantaranya: 1. Resultan gaya searah. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi R sama dengan F1 plus F2. Perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat dua buah gaya yang masing-masing F1 sama dengan 70 Newton dan F2 sama dengan 30 Newton. Sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kiri. Berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Diketahui bahwa F1 sama dengan 70 Newton ke arah kiri, F2 sama dengan 30 Newton juga ke arah kiri, searah ya teman-teman. Sehingga resultan gayanya dapat dihitung dengan rumus R sama dengan F1 plus F2. Angka dimasukkan sehingga R sama dengan 70 plus 30 sama dengan 100 Newton. Jadi resultan gaya yang dihasilkan adalah 100 Newton ke arah kiri. Serta resultan gaya yang berikutnya, yang kedua, yaitu resultan gaya berlawanan arah. Persamaan pada gambar ini dapat ditulis menjadi R sama dengan F1 dikurangi F2. Perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat dua buah gaya yang masing-masing F1 sama dengan 70 Newton ke arah kanan dan F2 sama dengan 30 Newton ke arah kiri. Berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Diketahui F1 sama dengan 70 Newton ke arah kanan, sedangkan F2 30 Newton ke arah kiri. Dari data itu, maka dapat diselesaikan dengan rumus R sama dengan F1 dikurangi F2. Angka dimasukkan sehingga R sama dengan 70 dikurangi 30 sama dengan 40 Newton. Jadi, resultan gaya yang dihasilkan adalah 40 Newton ke arah kanan. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Terkait gaya gesek, juga ada gaya gesek statis dan kinetis. Adapun perbedaannya yaitu gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Gaya gesek ada yang menguntungkan, tetapi juga ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan diantaranya: yang pertama, sepatu dan sandal dari bahan karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset.
Lalu, contoh yang kedua, ban mobil dan ban sepeda motor dibuat dari karet yang keras dan bentuknya didesain sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan. Serta yang ketiga yaitu gaya gesek pada rem kendaraan yang besar dan berlawanan arah dapat membuat kecepatan kendaraan menjadi berkurang hingga berhenti sepenuhnya. Sedangkan contoh gaya gesek yang merugikan diantaranya. Yang pertama, gir dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan dapat membuat aus dan rusak. Yang kedua, sepatu dan sandal yang kita gunakan, maka lambat laun alasnya akan menipis karena gaya gesek antara alas kaki dan aspal yang bekerja terus-menerus. Serta yang ketiga, gesekan kendaraan dan udara, maka akan memperlambat kelajuan kendaraan. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Adapun bunyi ketiga hukum Newton tersebut yaitu yang pertama, hukum 1 Newton, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya, ketika kalian berada di dalam mobil berjalan, tiba-tiba mobil direm mendadak, maka kalian akan terdorong ke depan. Lalu yang kedua, hukum 2 Newton, yaitu jika gaya bekerja pada suatu benda, maka benda itu menerima percepatan yang besarnya sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jika dituliskan dalam rumus, yaitu F sama dengan M per A. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 3 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada benda tersebut? Mari kita selesaikan bersama. Diketahui bahwa M sama dengan 3 kg, A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan F. Melalui rumus F sama dengan M kali A, angka-angka dimasukkan sehingga F sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pada benda tersebut adalah sebesar 15 Newton. Serta yang ketiga, hukum 3 Newton, yaitu jika sebuah benda menerima gaya dari luar, maka benda akan memberikan gaya yang sama besarnya tetapi berlawanan arah. Contohnya, ketika kalian mendorong dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.